Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai IBL, Indonesian Basketball League. Namun sebelum saya masuk ke materinya, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfa Rizky Diaulhab, biasa dipanggil Alfa. Saya berasal dari Indramayu. Saya lahir pada tanggal 23 April 2003 di Purwokerto. Sekarang saya berstatus sebagai mahasiswa aktif di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, program studi teknik industri. Saya alumni dari SMAN Negeri 1 Sindang, Indramayu. Selama saya duduk di bangku SMA, saya terpilih dalam bagian anggota OSIS sebagai ketua divisi acara. Saya juga pernah menjabat sebagai ketua kelas dan saya terpilih menjadi salah satu bagian dari tim basket SMAN Negeri 1 Sindang Indramayu. Untuk pengalaman organisasi di luar sekolah, saya tergabung dalam anggota Perbasi Indramayu. Hobi saya bermain basket, menonton pertandingan basket lokal maupun internasional. Lokal seperti IBL yang akan kita bahas kali ini, DBL, dan Liga Mahasiswa. Lalu yang internasionalnya, saya suka menonton pertandingan seperti NBA, FIBA World Cup, FIBA Asia Cup, FIBA 3x3, Asian Games, SEA Games, dan masih banyak lagi. Oke, kali ini kita masuk ke materinya yang tidak jauh dari basket. Kali ini kita akan membahas mengenai IBL, Indonesian Basketball League. IBL merupakan liga basket tertinggi di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2003 yang dikelola oleh Perbasi Indonesia. Pengelolaan liga sempat dialihkan ke PT Deteksi Basket Lintas (DBL) pada tahun 2010 sehingga berubah nama menjadi National Basketball League atau NBL dan bergulir hingga tahun 2015. Dan pada tahun 2016 NBL merubah namanya kembali menjadi IBL hingga saat ini. Pada tahun ini perubahan logo dari IBL itu terjadi. Yang sebelumnya berwarna merah sejak berdirinya tahun 2003 hingga 2021 berubah menjadi warna hijau pada tahun ini dikarenakan IBL bekerja sama dengan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia. IBL berawal dari 12 tim pada tahun 2003 hingga 16 tim pada tahun ini 2022. Pada tahun ini IBL kedatangan 4 tim baru yang salah satunya itu adalah pemilik salah seorang artis yang terkenal yaitu Raffi Ahmad dengan nama tim Rans Peak Basketball. Dan 15 tim lainnya diantaranya yaitu ada Satria Muda Pertamina yang diperkuat oleh sang kapten yaitu Arki. Lalu ada Pelita Jaya yang diperkuat oleh sang kapten yaitu Andakara Prastawa. Dan yang ketiga ada Bali United yang diperkuat oleh Abraham Wenas. Dan yang keempat, ada NSA Mountain Gold yang diperkuat oleh Paul Asyam. Yang kelima ada West Bandit Solo yang diperkuat oleh Widianta Putra Teja. Lalu ada Prawira Bandung yang diperkuat oleh sang kapten Abraham Damar Gahita. Selanjutnya ada Bima Perkasa Jogja yang diperkuat oleh Azarian Praditya. Selanjutnya ada Dewa United Surabaya yang diperkuat oleh 3 mantan MVP IBL. Ada Saverius Prawiro, MVP pada tahun 2018. Ada Caleb Ramon Gemilang, MVP tahun 2019. Dan ada Jamar Andri Johnson, MVP IBL pada tahun 2021. Selanjutnya ada Satya Wacana Sen Salatiga yang diperkuat oleh Alexander Franklin. Lalu ada Amarta Hang Tuah yang diperkuat oleh veteran IBL yaitu Kelly Purwanto. Selanjutnya ada Pacific Cesar Surabaya yang diperkuat oleh Giofrido Putra. Lalu ada tim baru, masuk ke tim baru Bumi Borneo
yang diperkuat oleh Ahmad Junaidi. Selanjutnya ada Evo Standard yang diperkuat oleh Daniel Wenas. Dan yang terakhir ada dari tim Indonesian Patriots, yaitu tim timnas muda yang diperkuat oleh Ali Bagir. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke daftar juara IBL dari awal berdirinya IBL hingga saat ini, hingga tahun 2021. Tahun 2003 gelar diraih oleh Aspak Jakarta, dan sekarang tim ini sudah hengkang dari IBL sejak tahun 2019. Pada tahun 2004 gelar juara diraih oleh Satria Muda Pertamina, dan pada tahun 2005 gelar juara diraih kembali oleh Aspak Jakarta. Pada tahun 2006 hingga tahun 2012 gelar diraih oleh sang juara bertahan, yaitu Satria Muda Pertamina. Pada tahun 2013 dan 2014 juara bertahan Satria Muda harus mengakui kekalahannya dari sang juara Aspak Jakarta. Pada tahun 2015 Satria Muda mengambil alih kembali gelar juara dari Aspak Jakarta. Pada tahun 2016 gelar juara diraih oleh tim baru, yaitu CLS Knight Surabaya. Dan tim ini sudah hengkang dari IBL sejak tahun 2017. Pada tahun 2017, setelah hengkangnya CLS Knight dari IBL, juara baru yaitu dari tim Pelita Jaya, Bakri Jakarta. Pada tahun 2018, gelar juara diraih kembali oleh Satria Muda Pertamina. Pada tahun 2019, gelar juara diambil alih kembali oleh Aspak Jakarta. Dan bertepatan dengan juaranya ini pada tahun 2019, mereka memutuskan untuk hengkang dari IBL. Pada tahun 2020, IBL memutuskan untuk tidak melanjutkan seasonnya karena wabah penyakit COVID-19 ini yang melanda di Indonesia. Jadi pada tahun ini tidak ada juara. Dan pada musim lalu, gelar juara diraih oleh Satria Muda Pertamina pada musim lalu 2021. Tahun 2021 adalah tahun di mana IBL melewati musimnya dengan segala rintangan. Situasi pandemi COVID-19 ini menjadikan inovasi penyelenggaraan kompetisi berlangsung dengan sistem bubble pada 10 Maret hingga 10 April. IBL diikuti oleh 12 tim, termasuk Indonesian Patriots. Keikutsertaan tim nasional muda ini bertujuan untuk meningkatkan jam terbang para pemain timnas muda ini untuk mempersiapkan FIBA World Cup yang akan diadakan di Indonesia pada tahun 2023. Dengan sistem bubble dan tidak ada penonton di lapangan, IBL tetap berjalan dengan seru karena penggemar bisa tetap lewat virtual cheers di setiap pertandingannya, seperti YouTube ataupun video.com. Meski tak bisa nonton langsung ke stadion, antusiasme penggemar basket juga tidak berkurang pada IBL Pertamax 2021. Jumlah penonton streaming membludak hingga 30.000 kali lipat secara langsung, dan secara rata-rata penonton meningkat hingga 4-5 kali lipat dibandingkan musim sebelumnya. Bola basket menoreh sejarah melalui IBL sebagai liga olahraga nasional pertama yang mampu berjalan dengan baik di tengah pandemi. Tidak hanya itu, konsep penyelenggaraannya pun sukses hingga akhir tanpa paparan virus corona di bubble ini, dan menjadi konsep percontohan bagi penyelenggara olahraga lain. Dan itulah materi dari saya mengenai IBL. Selanjutnya kita masuk ke materi anti korupsi. Di sini saya mengambil contoh kasus korupsi berjenis suap penyuap. Saya ambil kasus yang pernah hangat di Indonesia, salah seorang artis, yaitu Rael V-nya. Dikutip dari Detik News, Rael V-nya ini divonis kabur dari karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Yang seperti kita ketahui, ketika ada seseorang yang ingin datang ke Indonesia dari luar Indonesia itu harus dikarantina terlebih dahulu untuk memastikan bahwa orang tersebut itu tidak membawa virus ke Indonesia. Namun yang terjadi
pada kasus Railve-nya ini dia berhasil kabur dari karantina karena Railve-nya mengaku memberi suap sebesar 40 juta kepada seseorang bernama Ovelina Pratiwi untuk membantu si Rahel ini kabur dari pos penjagaan karantina Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta. Tanggapan saya terkait kasus ini, dia ini adalah egois ya, karena dia habis dari luar Indonesia, habis dari luar negeri, tapi dia nggak mau menanggung konsekuensinya gitu, yaitu karantina terlebih dahulu. Kalau cuma lupa masker atau protokol kesehatan sih masih bisa diselesaikan dengan teguran ya. Cuman ketika udah diduga meloloskan diri dari karantina, udah harus diinvestigasi sampai tuntas gitu, karena ini udah menyalahi dua aturan gitu. Yang pertama udah ngerugiin orang, karena kan kita nggak tahu ya dia ini dari Amerika itu bawa virus apa enggak gitu. Terus yang kedua udah melibatkan oknum menyuap sebesar 40 juta kepada seseorang. Ini harus diinvestigasi sampai tuntas, sampai selesai. Jangan sampai ada hal seperti ini terulang kembali di Indonesia. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah informasi dan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.